Olive juga. Kita sambil tunggunya sambil. Gimana kabar di apa namanya persapan? Ya, Bu. Syukur ini udah dalam program September running, udah mulai running. Udah running ya, udah running rencananya namanya persiapan aja karena dari untuk ini apa namanya ini kan karena kan sampahnya bawa ke kita dengan kapasitas yang kita punya. Iya, iya. Ya mohon doanya aja Bu. Sampah. Iya. Itu Mas Roji juga lagi kena. Dia lagi sakit ya. Dapat cobaan bertubi-tubi. Ini COVID tuh katanya dia kali negatif. Ini mau PCR dia. Oh, dia mau PCR sekarang. Dia kan PCR-nya mau ke Toba tuh, nggak jadi. Terus kemarin dia dapat WA karena kondisinya sehat, dia antigen 2 kali, dua-duanya negatif. Jadi hari ini dia mau PCR, kalau negatif langsung cus Bali katanya. Udah nggak tahan dia jalan, tak adain terus itu Mbak Olive. Karena dia PCR positif tapi antigennya kok negatif semua, mungkin dia ulang jadi gitu. Kadang-kadang bingung juga ya. Kan saya apa namanya? Pas saya tes itu juga kan tesnya 3 positif, negatif. Terus selang-seling gitu. Jadi yang nomor 1, nomor 2 positif, terusnya kayak gitu. Yang penting semua jaga kesehatan lah yang di sini. Ya. Jadi saya ingin menyapa kawan-kawan yang sudah bergabung. Ada Bapak Danu dari DLH BPN. DLH BPN itu mana ya? Selamat siang Pak Danu. Kemudian ada Meria, Bu Meria, selamat siang. Ada Pak Men siapa ya? Pak Sintong Simamora, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Ini ada 2 gabungnya ya? Mak, sama-sama Danu LHBPN. Nah, sekarang jadi tahu nih, kasih cat aja. Saya bisa terdengar dengan jelas ya, bisa ditangkap oleh kawan-kawan jelas ya. Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih. Bang Saud bergabung ya Saud. Kurniawan, selamat bergabung Pak Kurniawan. Ya, terima kasih Bu. Tadi 10, mungkin sinyalnya bagus, yang nggak bagus jadi yang keluar masuk.
Selamat siang Bapak Med dari Bappenas sudah bergabung. Juga ini Pak Margahayono. Selamat siang. Selamat siang Bang Marlon. Kabar dan negatif? Nggak ngetes sih. Alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah. Silakan Bapak Febri, Bapna. Ibu Amelia atau Bapak Amelia ini yang selamat siang. Gabung. Sudah 11 partisipan yang bergabung ya. Saya juga sudah menunjukkan S01 apakah acara saja atau kita menunggu atau bagaimana? Ya, menunggu boleh. Mungkin sambil perkenalkan diri aja yang sudah hadir. Kalian mungkin bisa kenalkan diri supaya kita kenal. Mulai dari saya Umi Hani, ini saya Ketua Bidang APSIS sekaligus moderator dalam acara webinar. Terima kasih. Ya, susunan acara diskusi APSI pada hari ini yang pertama yaitu peserta memasuki ruang Zoom, kemudian pembukaan acara, dilanjutkan sambutan dari Ketua Usaha Sampah Indonesia, kelanjutkan dengan peran materi dari para sumber dan diskusi dan tanya jawab. Ya. Selamat siang, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat siang.
Nih, Sehat, Pak. Pak Saud tadi. Oh, siang Pak Saud. Iya, selamat siang, kabar baik. Jam. Sehat. Masih ini nih, masih yang sebelum. Ternyata backgroundnya Bung ternyata. Orangnya Pak. Kan yang ini apa yang mau bicara Oh, bagus sekali itu. Iya. ya kebetulan pas ini ternyata ininya baru ini ternyata ada petisi sampai dari yang muda. Iya. Kalau yang mulai peduli kan ya Pak ya. Ya, jangan bimbing aja lah, action juga lah itu. Wah, nah, ini cuma Dua-dua masalah. Gus menyelesaikan masalahan itu. Itulah. Aktif kalau begitu. Jadi jangan hanya samping aja. Cuma kemari aja harus action. Kasihan sausnya Pak, nggak laku kalau ngecap doang. Ya, makanya saya surprise juga loh. Kok background saya masih yang tadi tapi ini salah ngomongin ya udahlah biarin aja ya. Masih salah kayaknya. Memang kondisinya darurat kok. Ya betul. Darurat sekali ini ya, termasuk selama ini yang luar biasa dah. Betul. Keren nih. Ya. Jadi alhamdulillah jadi saya nggak pusing nih buang masker kan. Kalau di rumah kan pakai masker kain aja. Sudah ada yang mencoba digunakan menjadi tas Pak, kemudian dengan kap lampu. Tapi kan itu kan harus melalui prosedur yang cukup ketat juga sih, nggak sembarangan akan kembali. Takut kok yang memakai negatif, kalau pakai positif saya 13.06 sudah ada 25 positif. Kita mulai saja ya. Iya, dimulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur LH Bappenas, yang terhormat Bapak Pau, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, yang terhormat Bapak Ivan Yunanta selaku APSI, yang terhormat Bang Marlon Kamagi selaku Sekjen Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, serta peserta webinar yang berbeda. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, saling menimba ilmu, saling terkait dengan terutama limbah B3 khususnya yang pada saat ini yang sudah mencapai puncak yang sangat memprihatinkan terkait dengan masker. Alhamdulillah pada hari ini akan melakukan kegiatan diskusi berupa peluang dan tantangan pengelolaan limbah di Indonesia. Di sini saya sebagai pembawa acara, sebagainya akan kegiatan webinar serta tanya jawab untuk materi yang akan disampaikan dari para mohon kepada kawan-kawan untuk mute dulu suaranya supaya kita nanti bisa mendengarkan jelas materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Selanjutnya kita akan melakukan terkait webinar ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu selanjutnya
terkait dengan sambutan dari Ketua Asosiasi Umum Pengusaha Sampah Indonesia oleh Bapak Saud Marpaung. Kepada beliau waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Bapak Medril Sam, ya, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, ya, Kementerian Pembangunan Nasional. Juga ada asistennya Ibu Asri, ya. Selamat datang. Lalu juga dari APSI ada Bapak Putu Ivan Yunatan, adalah di salah satu transporter limbah B3 di Pulau Bali Nusra, juga di Ambon, ya, artinya di Indonesia Timur. Juga saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi DPD Bali Nusa Tenggara. Juga terlibat aktif di dalam sampah juga. Jadi ini luar biasa nih kegiatan Pak Ivan. Juga beberapa rumah sakit, segala bidang. Pak, ya, seorang penggiat juga, ya, pengacara. Sekarang punya startup seperti mesin elet, dan juga rekan-rekan ini dari teman-teman, ya, baik anggota APSI maupun bukan anggota APSI. Selamat datang semuanya. Saya ucapkan semoga kita bisa berdiskusi mencari solusi terbaik untuk pengolahan limbah khususnya B3 di Indonesia. Itu Umi. Ini lanjut langsung, ya? Ya, langsung, Bang. Pembukaan langsung dengan materinya. Oke. Ya, baik. Jadi ini kita bicara limbah medis, ya. Jadi skopnya diperkecil. Kalau biasanya kita bicaranya kan sampah umum nih. Kalau sampah mungkin kan, lalu limbah medis mungkin urutan kedua, ya. Karena memang limbah medis ini berpotensi menularkan penyakit, ya. Juga ada potensi beracunnya juga. Mungkin sedikit saya bahas, ada perbedaan antara limbah infeksius dengan limbah beracun, ya. Jadi kalau limbah infeksius itu sebetulnya sederhana sih, kalau kita mau bicara teknologi, ya, itu sebetulnya cukup diuapkan panas gitu pakai autoclaving, itu sudah habis dia kuman-kuman, virus, bakteri, dan biayanya lebih murah, jauh lebih murah daripada pemusnahan, ya. Jadi memang kalau yang racun ini yang agak mahal biayanya. Nanti itu sistemnya memang lebih banyak nanti di pemusnahan juga. Oke. Kita lanjut, Umi, masuk ke slide kedua. Oke. Sebentar. Ya, ya, Bang. Limbah B3 ini kenapa kok peluangnya menurut saya besar, ya? Besar peluangnya. Yang pertama karena regulasinya berjalan, ya. Regulasinya bisa dikatakan secara umum baik lah. Artinya penegakan hukum itu di lapangan itu cukup ditegakkan gitu, ya, baik dari pemerintah maupun bersama aparat penegak hukum. Jadi kalau ada sedikit aja kejadian, contoh limbah, kita bicara sekarang mungkin limbah medis dulu lah yang paling mudah, ya, paling sering dibicarakan. Limbah medis di jalan berserakan gitu, tentu polisi sudah langsung turun tangan gitu. Ini beda kalau pengelolaan sampah. Kalau sampah umum berserakan, ya polisi numpang lewat gitu. Semuanya kebanyakan numpang lewat, ya. Paling yang berhenti ya petugas kebersihannya atau penggiat lingkungan. Jadi memang kalau limbah medis begitu ada berserakan, wah, langsung diusut, ya. Kalau langsung LSM turun, wartawan-wartawan langsung memberitakan ke media. Nah, ini yang kelebihan daripada limbah berbahaya, ya. Jadi limbah berbahaya itu menjadi sorotan yang sangat besar gitu. Dan sorotan ini langsung
di follow up ya, ditindaklanjuti oleh petugas hukum juga. Langsung polisi turun, langsung dicek mana nih, dari mana asalnya, dilihat oh dari rumah sakit XXX, langsung ditindaklanjuti juga kunjungan untuk investigasi. Jadi itu kelebihannya ya. Sehingga ketika penegakan hukum berjalan bagus, ini sebetulnya yang kita harapkan terjadi gitu loh. Secara kepastian bisnis bagi pengusaha juga bagus gitu ya. Kalau memang nanti kepastian hukumnya tinggi, pengusaha juga akan lebih menarik berinvestasi gitu ya. Artinya kemungkinannya untuk berjalan itu maksimal. Lalu dari sisi pembayaran ya, pembayaran jasa atau pembayaran. Jadi gini, di fasilitas di penghasil ya, kalau kita bicara limbah medis berarti rumah sakit, puskesmas, klinik itu mereka juga diperbolehkan untuk mengolah sendiri ya limbah berbahayanya. Tapi memang ini tidak banyak ya, belum banyak karena ketentuannya begitu, syarat-syarat dan ketentuannya sangat tinggi sehingga sulit dipenuhin lah oleh para penghasil ya, kebanyakan para penghasil. Kemudian juga dari sisi pembiayaan karena memang investasi alat maupun OPEX itu cukup mahal. Sehingga ya hanya mungkin di bawah 5% yang memiliki fasilitas pengolahan internal gitu ya. Jadi sekarang ini lebih banyak, jauh lebih banyak itu dijasakan. Jadi dijasakan ke pihak yang sudah memiliki fasilitas pengolahan. Saat ini ada di Jawa kebanyakan ya. Ada di Pulau Jawa. Dan ini sebetulnya yang mau kita dorong supaya fasilitas-fasilitas pengolahan ini bisa lebih diperbanyak. Di Pulau Jawa pun mungkin bisa dibangun lagi regional-regional kabupaten supaya juga mempercepat. Karena begini, kalau kita berbicara limbah medis, sampah infeksius itu ketentuannya harus minimal 2 hari sudah harus dijemput ya untuk diolah. Nah, paling tidak untuk diamankan begitu ya. Nah, kalau umpamanya di luar 2 hari ya sampah infeksius itu bisa berpotensi menular sehingga makanya ketentuan itu 2 kali 24 jam itu sangat harusnya dipatuhi. Tapi dalam praktek ya, dalam praktek tidak begitu. Dalam praktek itu kalau contoh di Sulawesi seperti yang saya sekarang kebetulan ada di Sulawesi, itu saya kemarin baru dari RSUD, itu baru sebulan ya paling sering 2 minggu baru diambil. Jadi bayangkan 2 minggu, tempatnya pun tidak ada cold storage. Jadi artinya ya tempat gudang B3-nya biasa-biasa saja, tidak ada pendinginnya yang sampai 0 derajat gitu ya. Sehingga bakteri itu berpotensi untuk ya kira-kira walaupun saya bukan dokter dia bisa terbang kan, bisa untuk menularkan penyakit. Nah ini yang saya bilang kita perlu ada fasilitas yang lebih dekat sehingga pengambilan penjemputan ya itu akan lebih cepat dan diharapkan dari 2 minggu nanti bisa lebih tepat waktu, contoh 2 hari begitu. Jadi ini yang memang perlu kita dorong nanti sama dari Bappenas nih supaya bagaimana supaya ke depan pengusaha limbah swasta ini juga ikut bisa berperan nanti ini mengisi ya investasi di pengolahan. Oke lanjut Umi. Ya, selain tadi saya bilang butuh pengolahan ya, kelebihan dari bisnis limbah medis ini ya peluangnya itu karena pembayaran jasanya itu bagus ya. Kalau kita bicara iuran sampah umum ya, itu kan ada yang sampai 5.000 per bulan. Nah kalau di limbah B3 itu keekonomisannya bagus sekali ya, tinggi. Contoh saya di Sulawesi Barat ini bisa 50.000 per bulan. Suaranya bocor ini, tolong dimatikan itu siapa operatornya. Jadi artinya sifatnya volume base kalau yang di limbah medis ini sehingga keekonomisannya tinggi sehingga pihak swasta bisa mendapatkan untung yang baik lah kira-kira begitu. Artinya bisa menghasilkan keuntungan yang baik sehingga makanya
walaupun tidak ada pengolahan di wilayah provinsinya sendiri, tapi tetap saja para penghasil tetap membayar gitu ya, tetap membayar sesuai dengan sesuai wilayahnya. Kalau 50.000 ya dibayar 50.000. Berarti kalau per kilogram 50.000 berarti per tonnya 50 juta. Nah, bayangin kalau kita bicara truk sampah umum itu isinya 2 ton, kira-kira berapa itu nilai ekonominya. Jadi memang berbeda ya. Jadi memang ini pengolahan limbah B3 sebuah peluang yang sangat menjanjikan menurut saya, yang perlu kita gali ini ke depan supaya dibangun pusat-pusat pengolahan di luar Pulau Jawa terutama. Lanjut Umi. Ya, teknologi pengolahan yang umum dipakai saat ini masih lebih ke pemusnahan. Saya tidak bilang ini tidak bagus. Ini adalah salah satu juga sistem ya, sistem teknologi yang memang perlu diperlukan. Terutama kalau kita bicara di rumah sakit untuk mengolah contohnya potongan sisa tubuh ya dari pasien gitu ya. Ini jelas perlu sistem pemusnahan. Tapi sebetulnya tidak harus pemusnahan total gitu. Jadi kita bisa juga bicara cara penguapan ya seperti autoclaving ini. Kemudian juga ada juga yang 3R ya, 3R. Jadi 3R ini bisa dilakukan asal ada SOP pemilahan yang bagus berjalan. Jadi kalau contoh di rumah sakit itu biaya paling tinggi memang tentu sistemnya pemusnahan ya. Nah kalau biaya yang autoclaving ini luar biasa. Kalau teknologi yang autoclaving ini dia seandainya di dalam rumah sakit tidak mengeluarkan asap berbahaya seperti halnya insenerator. Jadi teknologi ini dia bisa menyelesaikan limbah infeksius ya. Jadi menyelesaikan limbah infeksius maupun limbah tajam. Nah, ini biayanya kalau kemarin saya hitung-hitungan, kalau di lokasi rumah sakit kira-kira 5.000 per kilogram. Nah, bayangkan kalau menjasakan itu kan, kalau di Sulawesi Barat ini 50.000 per kilogram, berarti bisa hemat berapa itu? 90% ya. Jadi memang luar biasa kalau memang ini bisa dikombinasikan. Dan autoclave ini sementara memang di Indonesia ini tidak banyak yang memiliki ya. Mungkin yang terjual saat ini mungkin perkiraan saya 100 unit lah. 100 unit itu pun hanya di rumah sakit yang memiliki kekuatan finansial yang cukup. Kemudian 3R ini merupakan salah satu alternatif yang bagus karena 3R ini bisa sebetulnya mengurangi biaya ya. Ini yang paling penting. Karena kalau kita bicara pengolahan limbah itu semuanya rata-rata berbiaya tinggi ya. Nah, untuk limbah medis dengan cara 3R itu bisa mengurangi biaya. Saya kira itu salah satu alternatif yang bisa kita dorong ya nanti ke depan. Supaya 3R ini bisa dimaksimalkan lagi. Sebentar. Ya, lanjut Umi. Nah, ini yang terbaru ini ada penemuan-penemuan ya. Ini juga kita apresiasi, ada penemuan mendaur ulang limbah masker. Ya, lanjut Umi. Ya, lanjut. Ya. Jadi yang lama itu kan fokus dimusnahkan begitu ya, itu biaya lah, udah jelas biaya. Nah, cara yang baru ini tentunya ini yang mungkin kita perlu dorong supaya bisa mengurangi biaya minimal gitu ya. Ya kita nggak usah bicara untung deh kalau bicara pengolahan limbah, minimal mengurangi biaya aja. Karena memang nggak semua bisa didaur ulang karena banyak faktor. Tapi kita coba gali dan saya sebetulnya sudah
melakukannya ya. Jadi saya bersama teman-teman APSI sudah banyak melakukan cara daur ulang ini, dan ini sangat ramah lingkungan karena bisa mereserve ya sumber daya yang ada saat ini, bahan baku. Jadi tidak perlu bahan baku yang baru. Lanjut, Umi. Ya, saat ini kami bersama-sama teman-teman di APSI sudah banyak bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, kita kurangin banyak nih, kayak contohnya masker oksigen, kemudian selangnya ya, selang infus, kemudian juga botol infus, bahkan spuit ya, spuit itu batang suntikan juga bisa. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa kita gali untuk bisa didaur ulang. Nah, tentunya ini butuh teknologi ya. Teknologinya yang mumpuni begitu untuk bisa mendaur ulang, dan nanti kita bicara teknologi. Lanjut. Ya, ini contoh yang sudah kami lakukan di banyak rumah sakit. Saya sendiri sudah ada mendampingi 50 rumah sakit di sekitaran Jabodetabek dan Bandung, sampai ke Ciamis, Tasikmalaya. Ini adalah contoh botol infus ya, kita buat jadi cacahan dulu, habis itu kita bikin bola. Ya, tentunya bola ini sudah aman karena sebelumnya sudah ada disinfeksi dulu ya. Kita disinfeksi dulu sebelum digiling. Lalu digiling pun udah dengan pencucian yang bagus ya, ada air di sana. Lalu waktu bikin bola itu ada pemanasan ya. 150 sampai 200 derajat. Jadi saya pastikan kuman-kumannya mati. Jadi tidak perlu lagi ragu pakai bahan baku yang dari limbah medis ini. Lalu contoh kayak dari kemasan-kemasan untuk kimia maupun jerigen-jerigen untuk ya larutan-larutan ini ya yang dibutuhkan pasien itu. Contoh ini jerigen hemodialisa. Jadi ini adalah asam, isinya asam keras kalau nggak salah ya. Nah, ini bisa kita buat jadi kantong plastik seperti ini, kantong plastik limbah medis ya. Lalu kita bisa jual lagi ke rumah sakit. Jadi luar biasa, dari rumah sakit limbah kita buat bahan baku, lalu bisa jadi kantong sampah medis untuk masuk lagi ke rumah sakit sebagai produk. Lanjut. Ya, dilanjutkan. Ya, tentunya pekerjaan nggak boleh sembarangan ya. Ini makanya inilah salah satu anggota APSI, ini contoh di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, tentunya harus pakai APD yang lengkap ya. Ada SOP di situ ya yang harus dilaksanakan. Jadi contoh botol infus itu tidak langsung didaur ulang, tapi nanti disinfeksi dulu, ada tempatnya ya. Jadi makanya ini kalau paling bawah itu ada gambar tempat daur ulang limbah medis. Di situ kita mendisinfeksi, kemudian mencacah. Kenapa harus dicacah? Kenapa dicacah di dalam rumah sakit? Supaya ketika keluar tidak disalahgunakan lagi jadi limbah palsu. Jangan sampai kejadian ada vaksin-vaksin palsu, kira-kira begitu. Dan ini luar biasanya, sebagian limbah ini kami berikan uang malah buat rumah sakit. Contoh kayak botol infus, kami kalau di RSCM kalau nggak salah kita kasih uang 3.000 1 kilogramnya. Jadi rumah sakit mendapat uang yang selama ini mungkin biaya ya. Kalau rata-rata mengolah limbah itu kan biaya. Nah, ini kami bisa kasih uang sama rumah sakit 3.000. Lalu memang tidak semua ya. Contoh botol kaca ya kayak vial, kayak kemasan vaksin gitu ya, kemasan botol-botol yang isinya cairan obat itu tidak bisa mandiri lah, dalam arti kita tidak bisa memberikan uang, malah rumah sakit kita mintakan uang karena nilai ekonominya rendah. Ketika nilai ekonominya rendah, kita minta disubsidi oleh rumah sakit gitu ya. Kita minta disubsidi oleh rumah sakit, tapi tidak besar, antara 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Artinya itu juga bisa lebih murah daripada biaya mengolah, memusnahkan. Dan yang paling parah kalau kaca itu dimasukkan insenerator, sistem insenerator, itu banyak yang masih menjadi kaca. Karena kaca ini dia di atas 1.000 derajat baru bisa cair, baru bisa leleh. Sementara insenerator di rumah sakit itu 800, 900. Jadi banyak dibakar, tapi jadi kaca lagi. Makanya mendingan didaur ulang. Jadi kita udah kirim ke pabrik
untuk buat keramik ya. Jadi nanti dicampurkan untuk jadi bahan membuat keramik. Memang nilainya rendah, di pabrik itu hanya diterima sekitar Rp1.000 per kilogram. Nah, dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk mendisinfeksi ya, untuk mensterilkan, lalu untuk mencacah, menghilangkan logonya, karena nggak boleh lagi keluar itu ada logo-logo rumah sakit dan lain sebagainya, itu memang tidak bisa mencukupi. Oleh karena itu, kita disubsidi oleh rumah sakit. Itu contoh kecil. Lanjut. 1 menit lagi, Bang. Oke, ini prosesnya ya, nanti bisa kita kunjungan lapangan bagi teman-teman yang ingin. Ini usahanya lebih ke UKM juga. Jadi usaha limbah medis ini ternyata nggak harus yang puluhan miliar atau ratusan miliar atau miliaran. Bisa dengan puluhan juta lah gitu ya. Kira-kira sudah bisa punya usaha mendaur ulang limbah medis. Lanjut. Ya, jadi ini kita bekerja sama dengan pabrik-pabrik daur ulang ya, macam-macam produk bisa kita buat. Lanjut. Habis, Bang, waktunya. Ya, 5 menit lagi, lanjut. Biar cepat. Ya, ini kalau kita bicara kaca vial nih, ampul. Apalagi sekarang di tengah Covid gini kan banyak banget ya yang disuntik vaksin itu jutaan ya. Bahkan puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Bayangin berapa banyak ini botol-botol vial ini berserakan gitu loh. Pasti ini masuk ke pemusnahan. Padahalnya ini bisa didaur ulang, bisa jadi bahan baku, tapi sayang memang 3R ini belum bisa ditangkap oleh semua pihak. Makanya nanti APSI mendorong supaya kita meningkatkan pengurangan limbah dengan cara daur ulang ini. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, oke. Jadi kita kalau dengan mendaur ulang kita bisa mengurangi pembakaran, menggerakkan kewirausahaan, menyerap lapangan kerja tentunya ya, dan investasinya sangat rendah ya dibandingkan dengan membuat insenerator dan lain sebagainya. Lanjut. Ya, ini sudah ada yang menguji cobakan juga dan berhasil adalah LIPI dengan skala kecil ya. Artinya masker sekali pakai pun bisa kita jadikan ember. Jadi ini tergantung kemauan kita. Jadi mohon ini Bappenas, mari kita dorong sama-sama supaya pengolahan ini tidak harus melulu pemusnahan ya. Pemusnahan salah satunya, tapi kita perlu tambahkan teknologi-teknologi yang lain. Lanjut, supaya mengurangin biaya. Lanjut. Ya, ini ya jadi ember, kemudian jadi apa ini, macam-macam. Lanjut. Ya. Oke, ini yang infeksius ya, ternyata putra bangsa. Saya melihat autoclave itu Pak Medrilzam, itu dari Jerman, dari Perancis, dari mana-mana Pak Medrizal. Saya pikir ini biayanya besar. Karena harga autoclave itu yang kelas 20 liter, itu bisa mencapai mendekati 1 M Pak Medril. Jadi saya mendorong nih supaya anak-anak bangsa nih, contohnya nih dari LIPI, sudah bikin buat sendiri. Jadi saya yakin akan jauh lebih murah. Jadi saya berharap autoclave buatan Indonesia, ataupun teknologi-teknologi baru buatan Indonesia, itu pasti akan jauh lebih murah ya, dan diharapkan bisa mengkombinasikan pengolahan kita supaya ke depan bisa jauh juga lebih murah untuk capex kita. Lanjut. Ya, ini potensi isoman yang tadi mungkin kalau bisa dibangun ada dari sistem ekosistem dari rumah tangga sudah terpilah, lalu ada drop box-nya mungkin di tiap RT. Kalau ini bisa dibangun, ini juga peluang mendaur ulang. Lanjut. Ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini Pak Medrizal yang mungkin perlu di-highlight, selama ini pertanggungjawaban pihak ini belum semuanya berjalan. Kalau penghasil itu sudah melakukan tanggung jawabnya. Pemerintah juga saya lihat sudah. Ini Pak Medrizal yang belum, yaitu adalah produsen farmasi dan alat kesehatan. Makanya kalau boleh saya berharap kita mulai mendorong nih, ada IPR gitu ya, dari perusahaan-perusahaan farmasi. Mereka untungnya luar biasa, triliunan ya, yang top 10, top 20 ini, tapi mereka belum pernah memberikan alokasi gitu ya, untuk lingkungan ya, untuk membiayai baik pengolahan maupun daur ulang. Jadi mungkin APSI ingin menggagas Pak Medrizal sebuah acara gitu, mudah-mudahan Pak Medrizal support. Kita mau melibatkan produsen juga dalam pengelolaan ini gitu.
Kalau di sampah sudah jalan Pak Medrizal, di sampah umum, Danone, Unilever. Tapi ketika masuk limbah medis, ya itu masih belum ada sama sekali, bisa dikatakan nol. Jadi pengolahan ini belum ada campur tangan produsen. Jadi Kalbe Farma, Kimia Farma, dan lain-lain masih belum ada. Nah ini saya berharap mungkin mereka akan bisa membantu kami untuk membangun terobosan, menggali-gali terobosan mendaur ulang khususnya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang Saud. Saking semangatnya juga agak lewat waktu sedikit, tapi tidak apa-apa. Terima kasih pencerahannya. Selanjutnya masuk ke sesi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan materinya oleh narasumber kita, Bapak Medrizam, dari Direktur LH Bappenas Republik Indonesia. Materi beliau terkait dengan peluang dan tangan pengelolaan limbah B3 di era Undang-Undang Cipta Kerja, mendorong investasi bertumbuh, tetap menjaga kelestarian. Pada beliau, waktu kami persilahkan. Maaf Pak, apakah ada slide yang akan dibagikan? Ada. Ini nanti biar Mbak Asri ini lagi sharing, apa ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Saud, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sebenarnya pertemuan hari ini saya tadinya ingin lebih banyak mau mendengar ini sebenarnya ya. Daripada saya yang ngecap-ngecap, malah saya sebenarnya ingin dengar banyak ini masukan dari teman-teman semua. Kenapa saya mau dengar? Karena sebenarnya pemerintah ini sejak RPJMN 2020-2024 didorong lagi lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sekarang sebenarnya sangat-sangat membuka peluang investasi untuk terutama dalam pengelolaan limbah B3, termasuk juga yang ada di limbah B3 medis. Jadi tadi Pak Saud sudah banyak menceritakan ya, sebenarnya peluang investasinya banyak di daur ulang limbah B3, termasuk limbah B3 medis. Tapi kami masih sangat merasakan kelihatannya investasi yang masuk selama ini di bidang limbah B3 ini, termasuk limbah B3 medis, ini kok kelihatannya masih belum wah yang kita bayangkan. Saya pernah sampaikan ke Pak Saud, ini kan peluang besar sekali limbah, apalagi limbah B3 medis ya. Tadi Fasiankes dan Fasiankes terutama ini sangat berharap ada pengolah limbah B3 medis di luar lingkungan Fasiankes, karena Fasiankes sekarang itu sudah kelabakan ini dalam mengelola limbah B3 medisnya. Dan saya kira dari sisi harga, dari sisi keuntungan, saya kira ini sudah pasti. Saya bilang ke Pak Saud waktu itu, ini kalau ada pengusaha yang masuk ke limbah B3, apalagi limbah B3 medis, kemudian rugi, itu bukan pengusaha namanya, bodoh bener pengusahanya. Lawang ini pasti monopoli di daerahnya. Saya nggak tahu, ini pemikiran-pemikiran yang muncul ya di kami ya. Makanya ini saya sebenarnya ingin mendengar, ini ada apa sih? Kok yang namanya investasi di limbah B3 ini kelihatannya belum sekuat yang kita bayangkan gitu, sehingga akhirnya pemerintah ini terpaksa jadi turun tangan lagi, karena dengan kondisi darurat ya limbah B3 medis, apalagi sejak COVID, mau nggak mau pemerintah jadi turun tangan lagi nih, karena kelihatannya marketnya itu masih terbatas, dan hanya lokasinya juga di Pulau Jawa yang banyak, sementara di luar Jawa bagaimana gitu. Nah ini banyak pertanyaan yang sebenarnya saya ingin diskusikan dengan teman-teman semua. Tapi izinkan saya sedikit cerita ya, apa yang terjadi sebenarnya sekarang ini. Ini timbulan limbah B3 di Indonesia naik terus. Tentu bayangin tuh, timbulannya naik terus. Apalagi sejak COVID ini. Kan ini harus di-handle kan limbah B3 ini. Dan pelaku usahanya, nah ini lucu juga ya, nggak banyak ternyata. Ini dan banyak di Jawa, ini ada limbah B3 yang berizin ya. Ini dari sumbernya dari Direktorat Verifikasi ini, dari KLHK sama dari PPLI. Hampir 70% jasa pengolah limbah B3 berizin itu ada di Pulau Jawa. Bahkan sekarang banyak nih industri-industri sekarang ngirim ke Pulau Jawa dari berbagai wilayah nih di Indonesia.
ngirim limbah B3-nya ke Pulau Jawa, terutama ke PPLI itu di Cibinong. Nah, bayangkan itu ada investasi-investasi kita di Kalimantan di atas sana, apalagi di kawasan timur yang katanya kan pemerintah lagi mendorong kawasan timur ya. Pembangunan di kawasan timur lah, kalau nggak ada pengolah limbah B3-nya itu piye jadinya. Ini yang jadi pertanyaan kita semua, ini terus buangnya pada kemana? Masa sih ditransfer ke Jawa? Dari Maluku kemarin ada bahkan rapat dengan Pak Menko, itu ada informasi limbah B3 dari Maluku dibuang ke Pulau Jawa, diolahnya di Jawa. Kata Pak Menko, yang benar aja, jangan-jangan sampai nanti hilang di jalan itu limbahnya. Nggak masuk akal gitu. Makanya ini saya juga jadi bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya dengan sistem pengolahan limbah B3 yang pertama nanti dengan apa keterlibatan swasta ya di sini ya. Karena ini peluang usaha yang begitu besar. Selain kita memperbaiki lingkungan, tentunya ya ini kan kita memperbaiki lingkungan termasuk ini kan bahayanya nanti ke kita juga kan ya, ke seluruh masyarakat juga limbah B3, apalagi B3 medis. Lah, tapi kok ya kondisinya begini gitu. Akhirnya nggak banyak pelaku usahanya. Ini yang kita ingin tahu ingin lebih memahami apa yang terjadi di market, apa yang terjadi juga dalam ya mungkin dari nanti teman-teman bisa sharing ya. Berikut coba. Nah, jadi dari sisi investasi aman, semua aturan sudah clear dari mulai undang-undang sampai permen. Asal jangan kebanyakan permen aja ya. Kalau kebanyakan permen kan nanti diabetes ntar. Kita coba membatasi betul ini, apalagi sejak ada undang-undang CK kan, Cipta Kerja ini ya permen-permen jangan kebanyakan lagi. Nah ini sekarang setelah ada COVID, ya biasalah kalau ada COVID kan kita harus tetap respon ya, karena kan mungkin peraturan yang sebelumnya tidak respons terhadap COVID. Ini ada permen baru nih di LHK nomor 6 itu. Ini juga mengantisipasi dampak COVID ini. Terus berikut. Nah, kalau dari sisi ruang lingkup mungkin teman-teman sudah paham lah ya, yang bergerak di bidang limbah B3 medis ini berdasarkan permen LHK yang baru dibandingkan dengan yang lama, dan bagaimana skop pengolahan limbah B3 Fasiankes mulai dari penyimpanan sampai penimbunan ya, sampai pengangkutan mulai dari tentunya dari pengurangan dulu lah, pengurangan, pemilahan dan sebagainya, kemudian dari penyimpanan baru pengangkutan dan bisa diolah, nanti dikubur atau ditimbun. Dan yang di garis-garis ini sebenarnya peluang bisnisnya, karena tetap diberi kesempatan juga dunia usaha untuk ikut terlibat di dalam proses pengolahan limbah B3, terutama yang dari Fasiankes ya. Dan ini bisa dilakukan oleh pemilik izin pengelola limbah B3. Tadi saya lihat ada chat, ini perlu izin nggak? Ya perlu lah, nggak mungkin nggak ada izinnya. Perlu lah, apalagi limbah B3 ya, apalagi medis. Wah ini izinnya juga harus clear betul. Dan tapi ini peluang bisnis. Bisa macam-macam. Tadi bisa daur ulangnya, bisa pemusnahannya, transporternya. Ini bisnis semua ini. Ya, makanya saya agak heran kenapa ini kok nggak banyak di luar Jawa. Apa karena memang demand-nya nggak ada? Aneh juga kalau nggak ada. Demand Fasiankes pasti banyak di rumah sakit. Di mana di luar Jawa juga. Berikut. Nah, dari sisi pemerintah, ya ini mau nggak kami ya di Bappenas, kami juga akhirnya ini karena saya jujur aja nih, saya dapat pengalaman yang dalam tanda kutip buruk ini. Pernah saya didatangi oleh seorang kepala rumah sakit di wilayah timur, kepala rumah sakit provinsi yang sampai nangis-nangis itu ibu dokter karena beliau sedang dikejar-kejar polisi karena memang rumah sakit yang beliau pimpin bermasalah limbah B3 medisnya karena nggak bisa insenerator yang nggak jalan karena ya kita tahu ya insenerator ini banyak yang bermasalah ini, apalagi insenerator skala kecil yang levelnya tungku ini bermasalah ini pasti, dan kita sudah memahami banyak insenerator yang ada di Fasiankes itu rusak sekarang. Nah kondisinya sama, dia dikejar-kejar sampai dikejar-kejar polisi. Nah dia bilang saya sanggup membayar Pak ini, tapi ya di luar lah pengolahannya itu. Tapi di wilayah beliau tidak ada pengolahan limbah B3 medis itu juga. Dan oleh karena itu kami akhirnya, waduh, ini gawat juga ini kita juga harus bertanggung jawab ya, kita mengeluarkan tadi sekian banyak regulasi tapi tidak ada solusi. Nah ini bahaya juga. Makanya pemerintah juga memberikan solusi untuk dalam
kerangka pembangunan ini ya kita akan sediakan setiap provinsi minimal satu adalah fasilitas pemusnah itu. Tentunya kami sangat mendorong tadi yang disampaikan oleh Pak Saud, karena kan kita juga ke depan mendorong pembangunan rendah karbon yang melalui ekonomi sirkuler, kita dorong banget itu gimana caranya agar daur ulang yang terjadi itu bisa dapat dilakukan. Tapi kan nggak semua bahan bisa, tadi juga disampaikan, nggak semua bahan bisa didaur ulang dari limbah B3 medis ini. Nah, makanya kami sediakan fasilitas pemusnahannya. Dan ini pun, ya itu tadi ya, kebetulan saya ngobrol dengan teman-teman tadi di change.org, saya bilang, ya ini ada kesalahan, mungkin perlu diperbaiki persepsinya juga, bukan hanya masalah garda terdepan yang harus dipikirkan di COVID, tapi garda di belakang juga harus dipikirkan. Termasuk juga pengelolaan limbah B3 medisnya. Gitu. Kita paham betul, garda terdepan betul, itu harus kita perkuat. Tapi jangan dilupakan garda yang di belakang ini. Limbah B3 medis ini, apalagi COVID, ya COVID itu tidak akan hilang selamanya kalau limbah B3 medis COVID-nya nggak diurus. Ya, jangan sampai nanti limbah ini malah jadi pusat, munculnya lagi si COVID ini bisa-bisa nanti bermutasi pula nanti virusnya kan. Makanya ini bukan persoalan yang sepele, limbah B3 medis ini, apalagi ada COVID, ini harus jadi perhatian. Makanya Pak Presiden kan sudah ratas bahkan sampai ini bagaimana ini bisa segera cepat ini bisa kita selesaikan. Berikut. Itu sudah dan juga yang akan dibangun. Kalau saya nggak salah ini sampai 2021 ini akan ada 10 lah instalasi yang dibangun pemerintah nih untuk pemusnahnya. Ini karena apa? Karena ketidakberadaan investasi swasta yang masuk di situ. Kalau ada swasta yang masuk ini, misalnya tahun depan ini ada 8 unit, 7 unit, 32 unit. Ada teman-teman dunia usaha mau masuk, monggo silahkan. Ini akan membantu sekali pemerintah ini. Kami tentunya sangat terbuka. Ada yang mau masuk, ini teman-teman dunia usaha untuk membantu membangun fasilitas pemusnah limbah B3 medis di seluruh provinsi sangat welcome. Dan tolong kasih tahu saya, kalau misalnya ada masalah, tolong kasih tahu ke saya. Kasih tahu ke kami, ini ada apa kalau misalnya ini enggak, misalnya teman-teman dunia usaha nggak bisa masuk. Nanti mungkin kita bisa sampaikan, kita bisa diskusikan dengan para regulatornya, sehingga ini bisa lebih mempermudah teman-teman dunia usaha untuk bisa masuk nih ke limbah B3 medis. Ini rencana kita, tapi kalau ini diambil sama teman-teman dunia usaha, waduh, saya senang banget. Karena, dan ini peluang bisnis. Gitu. Kenapa nggak diambil? Itu yang saya heran sampai sekarang. Nah, ini mungkin tolong diperhatikan betul ya, karena ini sudah ada, ya kalau ini di handle sama teman-teman di dunia usaha, ya pemerintah akan sangat-sangat welcome. Berikut. Nah, ini peluang dan tantangannya ya, pengelolaan limbah B3 medis ini, yang sudah pasti demand untuk jasa pengolahan limbah B3 medis ini tinggi banget. Jadi pengolahannya bisa dalam bentuk pemusnahan tadi, bisa juga dalam bentuk daur ulang, karena kita mendorong sirkular ekonomi. Nah, ini peluang besar nih buat teman-teman. Karena juga termasuk sebarannya juga nggak merata nih di Indonesia. Tadi kan kelihatannya di Pulau Jawa aja yang banyak, sementara di pulau-pulau besar lainnya nggak banyak. Nah, potensi kolaborasinya dengan Fasiankes, masyarakat Pemda juga ini besar sekali. Gitu. Apalagi teman-teman Fasiankes sangat tertib teman-teman di Fasiankes. Kalau mereka kan ada KPI-nya ya, nggak boleh macam-macam mereka, apalagi terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi dan biasanya sangat tertib teman-teman Fasiankes ini kalau sudah ada kolaborasi dengan transporter, jasa pengolah dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga peluang usaha dalam meningkatkan pengumpulan ya di masyarakat serta pembinaannya, saya kira ini penting. Dan memang tantangannya ini banyak juga dari sisi data dan informasi kelihatannya masih belum settle banget nih, belum transparan banget ini. Dan teman-teman saya tahu teman-teman KLHK sedang berjuang juga, teman-teman Kemkes, untuk memperbaiki data dan informasi terkait dengan limbah B3 medis ini. Dan sekarang kami juga terus memperbaiki ini kapasitas laboratorium yang ada. Kita sudah membangun juga laboratorium dari lewat DAK dananya, termasuk dana dari SBSN. Ini laboratorium lagi kita dorong agar lebih bagaimanapun tetap butuh laboratorium. Nah,
Yang agak ribet memang persoalan kelembagaan. Nah, ini memang masih ada, biasalah, ini antara banyak, ada beberapa aturan abu-abu ini yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang antara kewenangan, apakah ini daerah, apakah ini pusat. Nah, ini masih sering jadi perdebatan ini, walaupun sebenarnya dalam peraturan perundangannya cukup clear, tapi ada beberapa kementerian yang masih menganggap itu belum pas. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kelihatannya masih pembagian kewenangan biasalah ya, antar kementerian dengan daerah ini masih agak-agak abu-abu. Tapi belakangan sudah mengerucut bahwa memang daerah punya kewenangan di dalam pengelolaan, mulai dari pengumpulan, pewadahan, ya sampai transfer deponya, dan sampai hari ini masih sedikit diperdebatkan apakah kewenangan daerah ada di pemusnahan. Nah, ini yang kemarin di rapat Menko juga rapat antar menteri ditetapkan dulu untuk sementara pemusnahan juga nanti sebenarnya ke pusat gitu ya. Dan ini memang limbah B3 ini kental sekali urusannya dengan kewenangan di pusat karena undang-undangnya memang bicara di pusat. Tapi daerah pun punya peran sampai ke transfer deponya, sampai ke penyerahannya. Bahkan ada instruksi Mendagri yang baru aja ada kewenangan daerah, pokoknya mulai dari pengumpulan sampai menyerahkan kepada jasa pengolah limbah B3-nya. Terserah itu swasta, apa itu nanti rumah sakit atau mau di mana, terutama sampah limbah B3 yang dari isoter ya. Nah, ini pendanaan jelas ini menjadi kendala, dan saya kira makanya pemerintah butuh sekali dukungan teman-teman semua dari dunia usaha, dari APSI ini terutama sangat terbuka investasi di bidang limbah B3 medis ini, dan saya kira pasti pemerintah akan sangat open bila ada keinginan dari teman-teman untuk masuk menjadi bagian dari jasa pemusnah, termasuk jasa transporter dan sebagainya. Berikut. Nah, saya berharap sekali nanti ini diskusi kita bisa masuk ya kepada berbagai hal terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman semua untuk investasi di pengelolaan limbah B3 medis ini, termasuk bagaimana nih di bottlenecking-nya, termasuk dalam kebijakan investasinya, termasuk juga nanti bagaimana kita bisa juga meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 ini secara keseluruhan. Mungkin 3 hal ini yang saya berharap Mbak Hani, Pak Saud, dan teman-teman semua bisa kita juga diskusikan ya dalam pertemuan ini, karena memang latar belakang pertemuan ini sebenarnya saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Saud nih. Gimana kita bisa menampung, mendengar, saya juga bisa mendengar cerita dari para pelaku yang ada di lapangan, sehingga nanti kita bisa urun rembuk lah ya, bisa kita memperbaiki apa-apa yang perlu diselesaikan agar investasi bisa jalan untuk pengolahan limbah B3, terutama untuk limbah B3 medis. Mungkin itu dulu, Mbak Ani, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Suaranya Umi, suaranya kamu belum. Terima kasih banyak Pak Medli. Materi yang disampaikan nantinya pesan kita di B3. Selanjutnya berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Putu Ivan Yunantana dari Teatra Mulia Indonesia, atau juga dari DPD Bali Nusra. Materi yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan peluang dan tantangan pengusaha swasta yang berinvestasi terhadap pengelolaan limbah B3. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam budaya. Selamat malam ya Pak Saud Mahfahung dan rekan-rekan sekalian. Pada siang ini kan lebih harus banyak belajar ya, jadi bukan berbagi tapi sharing aja lebih tepatnya, karena tidak ada slide ataupun yang saya sampaikan, mungkin nanti akan lebih banyak pada diskusi ataupun kita bertanya jawab. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Saud dan Pak Andrisam, sebelum nanti saya mulai sharing saya, mungkin izinkan saya Mbak Bumi, saya mau share dulu share screen ya. Ini ada. Akan Pak.
Mas Alam bisa tolong dibantu? Yang pertama, nah ini peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu ya, di mana di salah satu ini ada ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir Rizam juga dengan Pak Saud, kenapa sampai kemudian sangat riskan dalam hal penanganan HIV 3 ini? Ya karena kalau berdasarkan daripada Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, di mana di situ ada satu klausulnya pelaku dalam hal ini penghasil HIV bila mana tangannya substansinya akan dikenakan dana 1-3 tahun dan miliar. Jadi mungkin ini satu masuk di berita ya, terjadi bahkan memang ya ini membutuhkan boleh dikatakan hal yang sangat spesifik ya, karena kalau saat ini B3 ini bisa ratusan oli, aki, itu undang-undangnya, namun euforia pandemi maka lebih banyak disorot tentang dinamika. Nah ini mungkin yang nanti harus perhatian kita bersama bahwa limbah-limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga ini pun sebenarnya harus membutuhkan penanganan juga, karena itu sebenarnya membahayakan lingkungan. Nah ini tapi karena euforia pandemi maka medis menjadi sorotan. Betul bahwa dalam perjalanannya limbah medis ini memang sangat-sangat ini ya, dalam penanganan itu membutuhkan penanganan spesifik, karena untuk kita melakukan penanganan itu kan izinnya terpusat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti contohnya kami ini dari PT Tirta Mulya Indonesia ini sebagai transporter yang mengangkut limbah. Contohnya saya beroperasional di Bali, untuk sampai ke Jawa, daerah pemusnah Jawa Barat itu kami harus melewati beberapa provinsi dan ini kendalanya adalah di jarak, tentu juga di biaya. Nah, kenapa di Bali sendiri agak sulit dalam adanya pengelolaan B3? Aspek-aspek yang selain aspek regulasi maupun aspek bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun ada satu aspek yang mungkin terlupakan, yaitu aspek sosial. Nah ini mungkin saya share yang satu beritanya, mungkin Bapak Ibu bisa nanti juga cek juga. Nah ini ini contohnya. Berita ini baru ya, tahun bulan Juni 2021. Karena di Bali ini wacananya akan dibangun untuk pabrik pengolahan limbah B3. Bahkan ada 3 perusahaan yang akan mengadakan. Dan ternyata jadi apa? Masyarakat yang menolak. Yang tidak menginginkan adanya pabrik pengolahan B3 karena itu akan berpotensi mencemari lingkungan sekitar mereka. Padahal sebelumnya sudah ada sosialisasi, edukasi dan sebagainya, namun tetap mereka saat ini masih ngotot untuk tidak mau ada pengolahan B3. Nah inilah tantangan sebenarnya dari para pelaku limbah B3 ya, yang sebenarnya terjadi karena memang untuk mendirikan suatu pengolahan limbah B3 itu zonanya harus ada zona industri. Dan di Bali sendiri zona yang ada adalah zona pariwisata. Tentunya hal ini kan akan sulit bagi khususnya di Bali sendiri ya. Juga bahkan daerah lain. Kalau mungkin daerah lain seperti banyak lokasi
untuk pengolahan BB3 itu di Jawa Barat, karena memang lebih mudah untuk monitoring dan pengawasannya. Dan satu ada di Jawa Timur ya, itu pun saat ini kondisinya sudah sering di demo, sudah sering sampai kemudian ada dari DPR datang untuk kemudian melakukan investigasi dan sebagainya. Inilah tantangan-tantangan yang sebenarnya yang dialami oleh pelaku limbah. Selain mungkin aspek lainnya, saya sangat apresiasi dari apa yang sudah dilakukan Pak Merisam di Bappenas bahwa sudah ada konsolidasi ya lintas bagian di kementerian terkait. Namun memang kita tidak bisa pungkiri Pak bahwa memang di daerah itu masyarakat masih agak alergi ya kalau mendengar ada wilayah pengolah limbah B3. Apalagi medis gitu kan, karena mereka membayangkan nanti bila mana ada pengolahnya tentu akan mencemari ataupun memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan mereka. Nah, maka dari itu memang ini yang harus kita hadapin ya, bagaimana aspek sosial ini yang memang cost-nya sangat luar biasa. Bahkan pengolahan limbah B3 ada di Bali yang khususnya yang tepatnya di Jemberani ini sebenarnya dari 2017 sudah berupaya untuk melakukan proses perizinan, namun sampai hari ini pun masih belum clear Pak, seperti itu. Nah, biaya. Seperti contohnya saya melakukan pengangkutan limbah sampai ke Maluku. Itu kita waktu kurang lebih 1 bulan dari Maluku, Ambon ya, sampai kemudian harus karena kita menggunakan kontainer khusus karena pengangkutan WB3 ini tidak kendaraannya pun harus khusus ya. Kendaraannya kan dari izin daripada Kementerian Perhubungan Darat dengan rekomendasi daripada Kementerian Lingkungan Hidup, dan kapalnya pun harus kapal khusus. Nah, beberapa waktu ini juga sejak adanya kejadian yang di Gilimanuk, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa ada kejadian kapal feri yang tenggelam, kapal Yunis. Nah, ini juga menjadi perhatian karena uniknya B3 ini kan begini Pak. Jadi yang mengizinkan adalah Kementerian Perhubungan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kemudian di Kementerian Perhubungan punya ketentuan tersendiri juga terkait dengan khususnya yang pengangkutan di wilayah laut ya, karena harus menggunakan contohnya kayak Gilimanuk, feri penyeberangan itu harus menggunakan kapal khusus. Nah, ini masih menjadi perdebatan saat ini di Bali karena kemarin sempat ada beberapa pengangkut limbah B3 juga terhambat tidak bisa nyebrang. Karena ketentuan di Undang-Undang Pelayanan itu menyebutkan harus menggunakan kapal khusus. Nah, itu kalau di wilayah penyeberangan yang menggunakan kapal feri. Kalau yang Papua, seperti kami yang dari Ambon sampai kemudian ke Pulau Jawa. Nah, ini saya pernah mengalami di mana saat itu sampai berbulan-bulan ya, limbah medis kami itu tahan di pelabuhan, di kontainer, sehingga mengakibatkan dampak biaya karena tidak mungkin limbah itu kita biarkan di rumah sakit, harus kita angkut kemudian kita masukkan dalam kontainer, dan kontainer tidak bisa berangkat karena kapalnya masih ada kendala, kapalnya tidak bisa dicampur antara kontainer khusus dengan kontainer limbah B3, harus terpisah. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, menjadi kendala kita. Tentunya dengan adanya kondisi saat ini yang pandemi, yang kemudian pada akhirnya berdampak kepada output jumlah limbah B3 itu semakin banyak. Nah, ini yang kita memang dari sisi Permen 56 sudah mengatur bahwa di situ ada 3 cara dalam hal B3, yaitu dengan cara steril wave, autoclave, maupun insinerator. Kemudian dari kondisi-kondisi sebelumnya sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang melakukan pengadaan alat-alat itu ya, steril wave itu maupun autoclave ya, dengan autoclave itu dengan suhu panas, suhu tertentu untuk melakukan mensterilkan limbah B3. Namun kan potongan-potongan tubuh manusia tidak bisa juga dilakukan dengan steril wave maupun autoclave. Dan ini yang menjadi kendala adalah karena penggunaan apapun itu berdasarkan daripada izin dari Kementerian Hidup, ini yang menjadi kendala karena ada beberapa rumah sakit yang kemarin sempat menggunakan steril wave autoclave, mereka akhirnya pada akhirnya bisa mengoperasionalkan karena memang belum keluar izin dari izin untuk
Dengan sudah ada, tapi dengan penggunaan sehingga pada akhirnya alat tersebut tidak efektif juga pada akhirnya berada diadakan di masjid tersebut. Nah kalau ada kurang lebih 20 meter yang juga mengadakan alat tersebut kami sehingga banyak makanya yang satu bukan instalator tapi tungku ya hanya dibakar, nah, pada akhirnya menimbulkan dampak pencemaran karena kalau kita berdasarkan ketentuan harusnya kan dibakar dengan suhu minimal 800 Celsius. Karena pun nanti rumah sakit mengadakan instalator, memang ada beberapa rumah sakit di Indonesia, namun biaya maintenance untuk instalator itu cukup karena tidak harus ada game itu apakah kegiatan pembakaran itu tidak sampai menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya. Nah itu biaya untuk pembiayaan untuk uji emisi udara pun juga biayanya juga tidak sedikit. Jadi dan lagi abunya yang setelah hasil bakar itu pun harus tetap harus dibawa ke tempat pengolah limbah B3 ya abunya dari hasil pembakaran tersebut. Jadi memang sangat banyak ya hal-hal yang harus memang karena adanya regulasi, adanya Undang-Undang 32 pelaku ketiga yang juga kebetulan saya juga pelaku di bidang Pasyankes ya karena kegiatan kami core-nya ada di bidang pelayanan kesehatan sangat memahami nuansa batin daripada rekan-rekan rumah sakit. Awalnya saya pun kenapa bergerak di bidang limbah B3 ini karena mengalami perusahaan yang memang hanya satu-satunya yang di Bali yang melakukan pengangkutan B3 dan rumah sakit yang kemudian saya kelola sampai 2 minggu sampahnya tidak terangkut. Dari situlah akhirnya kemudian kenapa kami kemudian tergerak untuk bergerak di bidang kegiatan limbah B3 ini. Jadi mungkin itu ya saya yang dapat saya sharingkan. Mungkin nanti di mana kita diskusi terkait dengan bagaimana dalam hal kegiatan pengolahan penggunaan B3 ini. Kalau dikatakan peluang besarnya sangat besar. Ya, tantangannya juga besar. Jadi aspek sosial terutama. Makanya ya kalau investasi mungkin dari aspek ekonomi regulasi ya ini luar biasa sudah ada Undang-Undang Omnibus Law dan PP 22 ini yang kemudian menyederhanakan. Namun ya ini tadi seperti yang saya paparkan ini yang saya sampaikan ini aja masyarakat yang menolak ya karena tantangan lokasi ya. Ya, karena semua muaranya ada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk izin itu sebut AMDAL-nya itu. Nah, ini emang ya seperti Pak Sotas limbah medis itu diangkut 2x24 jam. Nah, itu aturannya ada di Kementerian Kesehatan kan, diatur bahwa pengangkutan itu harus 2x24 jam. Kalau tidak dampaknya nanti bakteri bisa menyebar dan sebagainya. Makanya ada Permen 56 harus menggunakan kosulit. Tapi faktanya gimana? Kenyataannya kan nah kita ngangkut aja dari Ambon sampai ke Jawa bisa sebulan Pak kurang lebih waktunya untuk sampai ke pemusnah. Belum lagi kayak di Irian ya wajar kalau akhirnya biayanya yang kami cas juga cukup tinggi Pak karena ya karena apa? Karena kami bayangkan kami kalau nyimpan di kontainer itu butuh waktunya bisa lebih dari sebulan kalau kemudian kapalnya yang khusus untuk limbah B3 itu belum standar. Ya pernah kejadian yang saya katakan waktu masa pandemi ini sampai 3 bulan itu juga kami was-was juga. Ya gimana kan kondisinya akhirnya berdampaknya pada biaya tentunya biaya istilahnya penyimpanan ya limbah di pelabuhan. Saya kira itu. Mungkin itu Pak Saud, Pak Merislam, Bu Ali. Terima kasih Pak Ivan. Nanti kita dialog ya diskusi. Ya, Kita lihat diskusi. Pertanyaan dari chat. Kenapa saya tampilkan hal ini? Ya paling nggak ini mewakili lah itu dan apalagi di akhir
diwajibkan bahwa memang ada penanganan 23. Tidak hanya rumah sakit dan fasilitas saja, tapi semua berdasarkan Undang-Undang 32 itu semua kegiatan yang berpotensi masukkan 23 termasuk restoran, hotel, villa, yaitu semuanya adalah 23. Kalau hotel cuma tidak banyak, mungkin penyimpanannya bisa setahun. Tapi kalau limbah medis kan memang setiap hari. Nah ini yang lebih banyak kegiatannya, dan apalagi dengan ada situasi yang sekarang ini tentunya semakin menjadi perhatian atensi dari semua pihak. Nah, bagaimana tantangannya ya tadi aspek sosial tadi, masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu mungkin yang dapat saya kemukakan, Bapak Ibu sekalian. Selebihnya nanti kita diskusi. Demikian Bu Ani ya dari saya. Terima kasih banyak.